Ini merupakan sebuah kehidupan dan kisah sebuah orang dan temannya yang sedang menceritakan tentang video dokumenter itu tersendiri. Dan dia sedang merekam sebuah kegiatan pembelajarannya tersendiri untuk dijadikan sebuah pembelajaran dari video Atmaluhur itu. Dan dia pun tentunya tidak akan melewatkan kesempatan di dalam kesempitan itu tersendiri. Perkenalkan, protagonis pertama kita yang bernama dengan Haikal Ilham Hakim. Seorang laki-laki yang sangat memahami akan 1001 bahasa codingan yang sangat sulit sekali untuk dimengerti pada manusia pada umumnya, yang dari pekerjaannya dari pagi sampai malam hanya melakukan codingan demi masa depan yang indah. Dan ketika sang Haikal Ilham Hakim ini telah selesai melakukan pelajarannya atau ingin pergi ke tempat lain, dia selalunya pergi ke sarangnya yang bernama dengan perpustakaan. Jadi pada tahun 2019 aku masih seperti siswa pada umumnya yang belajar, bermain, bersama dengan teman, dan hal lain yang biasa dilakukan oleh siswa normal. Pada tahun itu aku masih senang main Mobile Legends atau ML. Jadi pas tengah malam itu aku sering main rank karena memang bocil-bocilnya itu udah pada tidur. Tapi ya aku kan player solo ya, bukan player squad. Jadi kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu. Nah, pas lost track atau kalah beruntun itu aku kayak frustasi gitu. Kayak gimana ya? Ah, kok kalah ya? Kan udah main tengah malam, harusnya dapat orang-orang yang pro gitu timnya. Tahu-tahu dapat yang ampas kayak gini. Mana lawannya pro juga. Nah, setelah itu mungkin sekitar tahun 2019-an akhir, aku mulai bertekad untuk menghentikan atau tidak bermain lagi Mobile Legends dan game-game sejenis. Pada tahun 2020, sekolahku menerapkan pembelajaran jarak jauh dikarenakan adanya wabah COVID-19. Kalau nggak salah itu pada awal-awal tahun. Nah, pada saat penerapannya, aku jujur agak kaget karena tugasnya rupanya makin banyak. Bayangin aja, hampir tiap hari itu ada aja tugas. Nah, di tahun ini juga aku mulai mencoba untuk belajar pemrograman. Singkat cerita, pada bulan Juni atau Juli gitu, yang jelas pertengahan tahun, aku mulai naik kelas 12. Nah, seperti anak kelas 12 pada umumnya, aku mulai mikirin soal masa depan. Langkah apa yang aku harus jalani selanjutnya setelah lulus sekolah. Kemudian pada September atau Agustus gitu, sekolahku udah nerapin tatap muka lagi walau selang-seling. Jadi selang-seling ini maksudnya adalah ada dua kelompok, yaitu pagi sama siang. Aku masuknya pagi. Pada tahun 2021, aku lulus dari sekolah setelah sekian banyak tugas dan ujian praktek yang aku kerjakan. Kalau nggak salah bulan Mei. Nah, setelah lulus sekolah, aku pun ingin gap year terlebih dahulu, namun ibuku ternyata tidak terlalu mengizinkannya. Katanya sih kuliah aja dulu. Nah, setelah mendengar hal itu, aku pun memilih Politeknik sebagai tempat kuliah. Tapi tidak ada politeknik yang dekat di rumahku. Jadi, aku masuk ke kampus atau tempat kuliah yang disarankan oleh ibuku. Di tahun ini juga aku banyak berbenah, introspeksi diri, memperbaiki hal-hal yang kurang, menghilangkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik seperti membaca buku, juga berolahraga rutin. Di samping itu, aku juga mulai menambah pertemanan, juga koneksi di Facebook terutama. Dan aku sadar bahwa Facebook itu bukan hanya tempat orang jual beli di forum.
Kalau di kita ini kan ada namanya FJBB ya. Tapi bisa juga untuk menambah insight dan pertemanan. Pada tahun 2022 ini, aku sudah berkuliah 3 semester. Kalau kata orang itu kan kuliah itu ada suka dan dukanya. Yang aku rasain nih, sukanya itu bisa dapat ilmu baru, ya, teman baru, terus kemudian relasi. Nah, dukanya itu banyak tugas, kemudian makin sering begadang. Dan kalau sekarang itu tugasnya itu makin berbobot, alias makin butuh usaha lebih lah dalam mengerjakannya. Oh iya, aku sekarang cukup aktif dalam beberapa grup pemrograman, terutama di WhatsApp, karena sebelumnya itu aku di Telegram. Jadi misalnya ada orang yang nanyain tentang error. Nah, kalau aku ngerti atau tahu cara nge-solve problemnya, ya bakal aku jawab. Tapi gini, di dalam satu grup itu kan orangnya beda-beda. Jadi ada orang itu dia nanya tentang error tapi nggak diberi screenshot atau bukti lah gitu. Ini gimana errornya? Ya gimana orang mau nge-solve problemnya, wong screenshotnya jadi nggak dikasih. Dan alhamdulillah sekarang juga aku udah bisa memperbanyak teman baik di real life maupun di Facebook, walaupun jujur aja masih dikit. Ya, Haikal Ilham Hakim. Dia adalah orang yang sangat tidak ingin sekali mengecewakan orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya yang telah membesarkan dia. Sejak itu, dia telah berkomitmen untuk memulai semua codingannya, mengetik codingannya, dan memulai dengan serius untuk masa depannya. Karena itulah, Haikal Ilham Hakim akan mencari masa depannya demi semua orang terdekat dan keluarganya bahagia dan tidak ingin menyia-nyiakan usaha orang tuanya. Dengan 1001 bahasa codingan yang telah dia pelajari, Haikal Ilham Hakim menuju ke masa depan Pertama-tama lebih kita cerah. inisialisasi state to do, karena ini Dia juga konsepnya to do. tidak pelit sekali berbagi ilmu kepada orang lain. Karena itulah Haikal Ilham Hakim selalu menjadi pintar, karena berbagi akan ilmu seperti ini akan membuatnya semakin lebih pintar. Ada ID, to do, ID judul sama to do ya, ID judul sama to do. Misalnya Dan ini adalah protagonis kedua kita. Dia bernama Leonardo Chu, seorang manusia yang penuh dengan ketidakjelasan yang hakiki. Dia memiliki tingkah laku yang sangat random, dan setiap orang yang di sekitarnya akan terinfeksi oleh sikap-sikap random yang dimiliki oleh Leonardo Chu itu tersendiri. Mari kita simak kemampuan random dia. Jadi virus corona itu telah dimulai pada tahun 2019. Dan saya pribadi waktu itu dimulainya di Indonesia itu pada tahun 2020, pada 14 Februari itu, hari Valentine. Nah, kami pas waktu Valentine itu masih masuk. Dan seminggu kemudian saya akhirnya mengalami pembelajaran, bukan pembelajaran lebih tepatnya. Lebih tepatnya itu seperti liburan. Nah, kami mengira itu liburan. Dan itu waktu itu dikasih liburan selama 1 minggu. Lalu dikasih lagi seminggu lagi. Dan lama-kelamaan kemudian lanjutlah menjadi pembelajaran online itu. Dan pembelajaran online akhirnya itu juga telah dikembangkan semakin lama itu menjadi maju sampai sekarang ini. Waktu itu pada saat saya masih SMA kelas 2, itu tuh pembelajaran online itu kacau banget. Kami juga bahkan dikasih tugas terus-menerus sampai saya lulus. Begitulah ceritanya saya dikasih. Dan pembelajaran online itu pun sebenarnya berjalan sangat kacau, tapi syukurnya bisa diperbaiki. Dan saya sendiri pun syukur lulus, dan kebanyakan dari pembelajaran online itu dikasihnya itu tugas-tugas semua. Ujian dilakukan secara online.
Dan tentunya kami pasti melihat buku pastinya. Jika saya melihat buku juga. Dan itu pun sebenarnya pembelajaran ini telah dilakukan untuk menghindari virus corona. Tapi tetap ada yang kena, seperti teman-teman saya yang pergi bermain ke manapun yang mereka mau. Asal mereka bisa bermain, mereka bisa senang. Begitulah. Ya suka-suka mereka. Mereka punya keputusan mereka sendiri, jadi ya mereka bermain. Waktu itu saya corona, saya nggak kemana-mana. Saya belum pernah terkena virus corona, aminnya. Dan saya juga sebenarnya merasa bersyukur banget. Saya sehat banget sampai sekarang ini. Dan saya pun juga masih bisa hidup sampai sekarang. Itu sangatlah enak. Buku ini merupakan sebuah peninggalan prasasti yang berasal dari Sekolah Dian Harapan sewaktu saya masih SMA. Dan ini seperti yang kita lihat teman-temanku sekalian. Ini merupakan buku peninggalan ketika saya sudah lulus. Anda nanti bisa melihatnya. Di berbagai buku ini terdapat guru-guru saya dan berbagai hal lainnya seperti teman-teman saya. Dan ini terdapat adik-adik kelas saya yang imut-imut unyu. Dan ini juga terdapat foto teman-teman saya yang sedang bermain dan berfoto di sini ya. Dan ini juga merupakan kelas saya. Kelas saya juga berisi oleh orang-orang yang sangat imut, unik, dan kawaii. Seperti yang kita lihat, mereka semua sangat senang, riang, dan gembira. Itulah teman-teman saya sewaktu saya masa SMA. Sebenarnya, dalam pembelajaran online selama corona ini, kita telah melihat dalam berbagai hal yang telah berkembang sampai sekarang. Sehingga hambatan itu pun tidak ada lagi yang berada di tahun 2022 menjelang 2023 ini. Dan kelihatannya, dari semua yang saya lihat di lingkungan semua ini, banyak sekali masyarakat yang sudah menganggap corona sudah tidak ada lagi ya. Dan sebenarnya mereka telah melengahkan berbagai hal dan telah meremehkan berbagai hal. Kita tidak boleh berasumsi seperti itu, karena itu seperti mengurangi rasa tanggung jawab kita itu sendiri. Kita tidak menyadari akan keberbahayaan corona itu sendiri karena kita sudah lengah. Banyak sekali orang yang bilang jika Anda takut corona itu akan dibilang takut mati. Begitu, karena saya sendiri pernah mengalaminya sebagai seorang pria. Dan untungnya saya bukan pria yang sangat sentimentalis. Saya pria yang sangat gentleman, penuh gaya. Dan ketika orang yang bilang corona itu sudah tidak ada lagi, mereka harus menyadari jika corona itu sudah benar-benar tidak ada, atau penyakit lain itu sudah benar-benar tidak ada. Di sini ada yang bernama WHO. Dan saya tidak tahu apa itu kepanjangannya. Kalian bisa cari di Google karena saya tidak tahu apa kepanjangannya. Yang saya tahu, jika sudah tidak ada lagi virus corona itu tersendiri, maka WHO itulah yang akan mengumumkan jika WHO di dunia ini sudah tidak ada lagi ya pemirsa. Dan akhirnya dunia telah menemukan vaksinnya itu sendiri. Manusia akhirnya bisa hidup dengan normal tanpa menggunakan masker setiap harinya. Dan masker akhirnya tidak akan laku lagi ya pemirsa. Begitu. Itu merupakan tangkap dari WHO itu sendiri demi perdamaian dunia. Perdamaian dunia sih? Orang ini adalah Dia adalah asisten kecil dari Leonardo Chu. Dia telah terinfeksi oleh tingkah laku random milik Leonardo Chu dan dia semakin lebih random ketika bertemunya. Dan akhirnya, dia berakhir dengan sikap yang lebih random dan sangat tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Orang ini sangat senang sekali menikmati kerandoman dalam hidupnya. Yang penting, dia bisa bersenang-senang dan semua orang bisa senang. Saya sebenarnya mulai ngonten itu waktu saya tuh masih SMA kelas 3 kalau nggak salah. Itu tuh tahun 2020 udah mulai, tapi pertengahan tahun 2020 gitu. Gelut ya.
Jadi juga waktu itu juga saya tuh ngonten. Saya tuh ngontennya itu kadang no konteks kadangnya. Kadang itu no konteks tapi masih sesuai dengan tema. Kayak misalnya kayak contoh rekaman saya waktu itu bersepeda pakai gelas aqua. Supaya nggak haus dan mendapatkan kesenangan saat berolahraga. Atau waktu itu saya pakai suara Google emak-emak itu. Jangan. Ataupun saya kadang berfoto bersama dengan bini-bini saya. 輝いたイメージじゃなくて誰かが選んだステージじゃなくて僕たちが作っていくストーリー Dan jika dia melakukan itu, dia biasanya akan dipanggil dengan kata-kata ini. Dan ya, begitulah. Good job. Jika Anda telah dipanggil oleh Wibu di saat Anda itu membuat konten, padahal diri Anda itu sebenarnya bukanlah Wibu. Itu sebenarnya Anda telah menguasai dan telah memberikan ke karakter itu sebuah kehidupan. Dalam artian, Anda itu telah memberikan karakter itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat realistis dan telah membuat karakter itu benar-benar terasa nyata dan hidup. Karena itulah Anda dipanggil Wibu. Ingat, Anda tidak boleh merasa sedih ataupun marah ketika Anda dipanggil oleh hal-hal yang seperti itu. Karena Anda harus tahu, kita itu merupakan membuat hal yang telah membuat kita dan orang lain merasa senang dan terhibur. Karena itu merupakan tujuan kita. Dengan kata lain, ketika kita ingin membuat sesuatu, jangan lupa tujuan awal dari pembuatan itu. For every end, there is a start. Remember that. Dan yang pasti, video dokumenter ini penuhlah dengan penuh dengan absurd dan sangat tidak jelas. Dan itulah merupakan poin dari video ini, karena ini bergenre komedi. Saya juga berani sekali memikirkan ide-ide konten yang sangat-sangat tidak masuk akal, stres, dan di luar nalar. Saya akan memberikan contoh ini sekarang. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakan kue tanpa tersedak sedih. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakan kue tanpa tersedak sedikit pun, supaya tubuh Anda tetap sehat dan tenggorokan Anda tidak merasa kesakitan atau gatal-gatal setelah memakan kue, karena kue itu merupakan bahan makanan yang sangat kering, dan jika terlalu banyak memakan kue akan menyebabkan sakit tenggorokan, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Saya akan berikan contoh dan tutorial cara memakan kue dengan baik dan benar dan sehat dan tenggorokan aman. Seperti yang Anda lihat, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakan kue supaya Anda tidak tersedak. Seperti Anda lihat, saya akan membalikan muka saya. Ini muka saya. Dan ini tidak ada fake-fake ya. Tidak ada fake-fake. Tidak ada palsu atau hoax. Saya akan praktekkan cara memakannya. Pertama, bukalah toples ini yang sangat keras, walaupun saya susah sekali membukanya dengan satu tangan. Sebentar. Ini akan memakan waktu yang lama. Masukkan di sini. Kedua, tutuplah toplesnya. Ketiga, carilah tempat untuk merekam. Sebentar terlebih dahulu supaya di sini tidak ada kepalsuan dan dipastikan hanya ada kebenaran. Di sini tuh seperti yang Anda lihat, gelasnya sudah terlihat. Dan mari kita minum bersama-sama demi perdamaian ini. Cheers, my friend.
saya merasa sangat segar sekali, pemirsa. Dan saya juga merasa tenggorokan saya sangat lembut karena berbagai mentega yang telah melewati tenggorokan saya tidaklah terasa sakit. Air yang dilalui melalui tenggorokan saya terasa nyata. Ini buktinya, pemirsa. Tidak ada lagi dijelaskan di sini merupakan konten dengan hiburan yang asli tapi stres. Tentunya ide tersebut merupakan ide hiburan semata dan tidak boleh ditiru oleh semua orang, terutama anak-anak kecil. Karena ingat, walaupun ini bukan fiksi dan ini sangat nyata, tapi kalian tidak boleh melakukannya karena saya hanya memberikan contoh dari sebuah ide saya dalam membuat video komedi. Karena kita seperti mengetahui tidak akan ada orang yang makan kue sambil minum begitu. Tapi saya telah membuktikan jika ketika kalian melakukan cara itu, kalian tidak akan merasakan sakit tenggorokan. Tapi minusnya adalah kalian tidak menggunakan akal sehat dengan baik dan benar. Nah, di situ letaknya di mana kita menggunakan komedi. Begitulah caranya kita menggunakan komedi. Menurut ide pengalaman saya ini berdasarkan dengan pengalaman kehidupan saya. Begitulah, pemirsa. Begitulah cerita dari Leonardo Chu yang penuh gaya ini dan sangat gentleman sekali dengan penuh gaya. Dan itu merupakan cerita dan keluh kisah dari seorang anak muda yang berusia 19 tahun dengan berjenis kelamin laki-laki dan telah memasuki kuliah semester 3 ini, ya pemirsa. Dan karena itu, saya telah membagikan pengalaman kecil saya ini, entah menjadi bermanfaat atau tidak. Karena saya hanya memberikan keluh kesah saya sebagai anak muda yang sangat labil ini, dan saya juga masih dalam tahap perkembangan. Jadi mohon dimaafkan jika ada salahnya, walaupun saya banyak salahnya dan disengaja mungkin beberapa. Dan ingat, mohon saran dan kritiknya. Tapi, janganlah Anda sangat serius menanggapi konten ini. Karena ini merupakan video dokumentasi yang berjenis komedi, drama. Fisikal termasuk nggak? Karena video ini merupakan video dokumenter dari seorang kisah anak muda ini dengan penuh keluh kesahnya dan berbagai perjalanan hidup. Dan ini bergenre komedi, drama, slice of life, tanpa isekai dan tanpa romance. Karena kami adalah Sigma Male.